Hari ini gue ngobrol dengan teman lama gue, Ando Vida Lopez. Gue akan ngobrol banyak nih. Gue juga gak tahu mau ngomongin apa. Kita bakal ngalor ngidul banyak sekali hari ini. Biasanya intro gak ada orangnya, tapi gak apa-apa. Kita masukin aja. Ando V. Iya, apa kabar Adit? Apa kabar? Thank you, terima kasih. Terakhir kali kita syuting bareng, udah lama ya? Udah lama. Basa-basi podcast itu. Makasih, gue udah basa-basi podcast. Gue tuh kalau lagi bikin kayak gini tuh, lagi podcast kayak gini, gue tuh menghindari ketemu orangnya dulu, tamunya dulu, paling salaman dulu apa segala macam. Karena kita jadi ngobrol. Kayak tadi sebelum sini kan kita akhirnya agak ngobrol kan. Jadi ngobrol tuh gue bilang, Dov, mending kita syuting aja. Oke. Karena kita lagi ngomongin soal betapa gue sukanya sama project lo yang terakhir yang gue tonton, which is Polarisasi. Betul. Teater musikal polarisasi. Teater musikal Polarisasi. Iya. Itu keren sih. Thank you, menurut gue. Thank you, I Kok appreciate it. bisa sih lo bikin musikal tuh, gimana ceritanya sih? Ya, pertama ini thank you Dit, I appreciate it. Itu project gua dan Kajo. Bukan yang tadi ini gara-gara gua nih. Enggak, gua gak pernah ngomong gitu. Kajo jangan bercanda Dit. Oke, Jadi, terus. kenapa bikin musikal? Karena emang dari dulu gua sama Kajo emang sangat suka musikal. Dari dulu, maka kita bikin DPR musikal. DPR musikal, betul. Konten-konten kita yang justru naik adalah ada yang hubungan sama musik. Oke. Mulai dari lagu Indomie, dari rap battle, so kayak everything yang bener-bener pecah di konten-konten gue sama Kajo selalu ada bersinggungan dengan musik. Oke. And we always wanted to do a musical. I've always loved musicals all my life. Terus gue sama Kajo kayak ya udah, kayak let's do an offline musical. Kan kalau DPR musikal kan online kan? Iya, Duina keren ya situ ya. Ya Duina di DPR musikal. Dan gue sadar kayak tantangan bikin offline musikal tuh sinting banget. Kayaknya kita we were head over heels doing it. Kita kira bakal kayak kan kita udah tahu cara bikin musikal 30 menit di online. Tapi ketika lu bikin musikal 2,5 jam 3 jam offline itu wah, itu gila banget. Dan ya kita bikin aja. Dalam 4 show loh. 6 show banget. Anjir. Gue 6 show, Jumat 2, Sabtu 2, Minggu 2. Uang tuh emang segitunya buat lu ya? Justru enggak. Oke, terus. Tapi ya itu 6 show sold out ya 5.600 penonton. Wah, lu gila sih. Sold out, benar-benar sold gila out. Sih. Dan kita akan bikin Polarisasi 2 dekat-dekat pilkada. Oke. Judulnya Polarisasi 2 Dinasti. Enggak bercanda. Kenapa enggak bercanda? Karena kalau judulnya Dinasti harus kita ubah skripnya. Jadi kita bakal tweak beberapa hal dari Polarisasi pertama. Kita akan tweak, akan ubah sedikit. Berarti skripnya, gue gak nyalain orangnya ya? Gue gak nyalain orang gitu. I have nothing against the guy. Gimana Dit? I have nothing against the guy. Tapi thank you. Betul Radit nonton, gue ngundang dia nonton hari Sabtu tuh Jumat, gue lupa. Gue nonton hari Sabtu. Iya, Sabtu malam Minggu ya? Iya, malam Minggu. Gue datang sama Anissa. Betul, thank you so much. Gue kesana, ketemu teman-teman juga banyak. Terus gue WA lo sebelum tampil, gue bilang, Dov, gue di sini, good luck, sukses. Gue bilang, dan lu bales. Gue bales. Gue pikir lo lagi gue emang getting ready. Lagi backstage. Jadi ada waktu 30 menit backstage mana gue ada HP. Hamin 10 menit baru gue kasih HP gue out. Nggak, kenapa lu megang handphone pas sebelum tampil? Karena gue sama Kajo kan di sini juga sebagai executive producer dan jadi kita tuh hamin berapa acara juga masih tektokan sama FOH, masih tektokan sama musik, masih tektokan sama orang yang jual tiket di depan. Oh lo ngerjain semuanya berarti? Bener-bener gue sama Kajo bener-bener palu gada kita ngerjain semuanya. Kenapa? Dan itu pelajaran yang kita akan take untuk Polarisasi 2. Kita gue sama Kajo mau harus fokus. Nggak bisa, Dit. Gimana ceritanya lo mau tampil ngurusin tiketing? Wah, tanya Lenny. Lenny kan ini ada manajer juga Lenny. Lenny kan di front desk. Karena intinya gini, gue sama Kajo nggak paham bahwa untuk bikin acara offline, tadinya kita cuma mikirin kreatifnya, on stage-nya, ceritanya aja. Kita nggak fokus ke acaranya sendiri. Teknisnya, penonton. Dan semuanya ke gua. Orang minta tiket ke gua, sponsor ke gua, semua tuh head of contact-nya tuh gua. Oke. Dan itu satu hal yang gue belajar dan kita nggak akan ngulang di Polarisasi 2. Jadi kita akan hire head of division untuk ticketing, head of division. Semuanya kemarin gue dan Lenny dan Kajo semuanya. Gila sih. Dan itu tampil, Pak. Mentalitas yang kita bawa dari YouTube. Ya karena kan kalau di YouTube kan we did everything by ourselves. Dan harusnya mentalitas itu kita tidak bawa ketika kita bikin acara sebesar itu. Jadi lo gak sempet getting on the nerve segala macam dong ya? Oh enggak, bener-bener hamin 15 menit baru HP gue keluar, baru kita pemanasan backstage untuk main, untuk gue sebagai Cokro. Sebelum itu kita benar-benar tanya Lenny, benar-benar lu tanya semua tim produksi kan, benar-benar ngurus depan, ngurus FOH, ngurus semua, kita ngurus gue sama Kajo. Benar-benar semua. Gua pas nonton itu ya, gue justru terkesan banget
sama satu cewek yang nyanyi Menyala. Iya. Anjir, itu keren banget. Tuh, shout out. Gue ngomong ini masih merinding gue. Begitu gue keluar dari ruangan, gue cari muka dia di poster itu. Dan lu instastory langsung. Gue IG story, gue bilang, gila nih orang bagus banget mainnya. Gue gak kenal itu siapa. Ya, itu namanya Jennifer Christie Renka. Siapa namanya? Jennifer Christie Renka. Ini fakta menarik tentang Jenny. Ini gue shout out ke Jenny. Itu musikal gede pertamanya dia. Dan kenapa dia? Karena dia salah satu orang terakhir yang kita casting. Karena kalau lu tahu ceritanya, gue gak mau spoiler. Cewek itu harus dari NTT. Harus. Iya, sangat penting. Itu ada lagu soal NTT juga tuh. Lu berani juga sih bikin kayak gitu ya. Karena emang main karakternya harus NTT. Susah nyari cewek NTT yang bisa nyanyi, acting, dan dancing. Akhirnya kita ketemu last minute Hamin 1,5 bulan sebelum acara. Jadi Jenny itu setengah Flores, setengah Jawa. Dia memang penyanyi? Dia emang nyanyi untuk sekolahnya. Hah? Dia benar-benar bukan di dunia industri ini. Bener. Tapi emang dia suka perform, dia suka dancing segala macam. Jadi long story short, gue ada sepupu gue orang Flores, namanya Kak Michael Da Lopez. Dia salah satu orang yang bikin musik untuk pentas suara Indonesia, yang gue bikin lagu daerah itu. Nggak tahu itu apa? Gue bikin kompilasi lagu daerah 36 menit, namanya pentas suara Indonesia. Oh iya. Pensi yang di lingkaran. Iya, lihat. Nah, gue kontak Kak Michael, gue butuh orang Flores nih. Gue butuh orang Flores yang bisa nyanyi, dancing, acting. Kebanyakan orang Flores bisa nyanyi dancing, belum tentu bisa acting. Susah, karena banyak orang-orang timur. Jadi itu gue juga belajar sebagai orang Flores sendiri. Gue belajar, wah ini talenta orang Flores ini harus lebih apalagi di musikal, karena harus triple threat. Harus nyanyi, dancing, acting, itu yang penting. Dia coba, nih Andovi ada orang setengah Flores. Gimana kalau setengah Flores? Ya gak apa-apa kan, gue juga setengah Flores. Dia kenal Dia kenal karena pernah nyanyi di Santa Ursula BSD, di project nyanyi di sekolah Sanur BSD. Gue pernah jadi guru ekskul di sana. Serius di Sanur BSD. Shout out Sanur BSD. Pinter-pinter anaknya. Iya. Terus. Mau nggak dia setengah Flores? Ya nggak apa-apa. Gue juga setengah Flores sama Mike. Gue kan setengah Flores setengah Manado kan. Gue setengah NTT setengah Manado. Gue casting. Fakta menarik, dia lagi nggak di Indonesia, lagi harus kuliah ke Malaysia. Dia kuliah memang di situ. Dia graduation ke Malaysia. Long story short, yang udah lihat dia Kajo belum lihat dia sama sekali. Sedangkan untuk membuat keputusan main cast gue sama Kajo dong. Gue convince Kajo, trust me, this is the one. Kita udah nggak lagi, kita Hamin 1,5 bulan, masa belum ada main karakter. Semuanya udah dapat BTW. Masih Aulion udah ini semua karakter yang lu nonton udah dapat kecuali main cast. Aulion BTW lucu banget. Terus. Dan BTW shout out Aulion bikin musikal sendiri sekarang. Oh gitu. Dia bikin musikal sendiri akhir tahun, namanya musikal dangdut. Oh iya. Dia bikin sendiri di Gerabakti Budaya. Shout out ke Aulion. Nonton gue nonton. Nah, jadi long story short, Hamin 1 bulan Jenny datang ke latihan praktis. Gue langsung ngomong, Jenny, ini line-nya lu nyanyi, dance, acting depan Kajo sekarang. Biar Kajo lihat. Dia gimana? Dia kayak sekarang, iya. Jadi dia nggak di briefing. Jadi dia kan udah pernah casting depan gue sendiri kan, depan gue dan tim gue sendiri. Tapi Kajo harus lihat. Dia dancing oke. Dance Jenny itu yang paling kuat. Karena dia emang hip hop dancer gitu. Dia emang K-pop hip hop dancer gitu. Dia emang jago dancing. Dia ibaratnya kalau 1, 2, 3-nya satunya dia justru dancing. Satunya dia dancing, 2, 3-nya antara nyanyi sama acting. Oke, lalu dancingnya oke, koreografer gue Kosandi lihat oke, acting langsung kan. Acting gue suruh dia pakai logat NTT. Terus Kajo langsung ngomong, coba pakai logat biasa coba. Nggak usah pakai logat Flores. Langsung next day langsung kita sign. Gokil. Nah akhirnya dapat main. Jadi shout out to Jenny juga liat instastory lu, Det. Jadi kan kita kan abis acara kan kita ngumpul kan. Terus gue ngomong, Jenny, lu di instastory sama Raditya Dika. Dan lu kan kalau kalian lihat storynya Radit, dia bener-bener muji Jenny-nya. Iya. Kan banyak orang muji acaranya. Kalau lu yang muji Jenny-nya. Kalau tersaingi gitu banget sih. Iya itu acara lo deh, tahu. Iya acara lo bener. Nanti gue IG story abis inilah. Guys, bukan itu maksud gue. Yeah, tapi ya Jenny nangis, dia bener terharu, dia nangis kayak bener. Dia kayak ampun, oh my god Radit, dia kan, oh my god Radit posted me, dia bener-bener gitu. Terus gue ngomong itu. Dia masih muda kan? Dia 22 kok. Terus dia tahu gue tapi. Tahu. Dia tahu dia. Iya. Tahu lah. Ya habis dia masih muda banget. Iya. Tahu lah, lu Raditya Dika siapa enggak tahu, Ci. Gimana? Enggak ada segitunya sih. Jadi gitu. Tapi thank you for watching Polarisasi dan thank you for shouting at Jenny. Karena buat gue, good talent itu harus di-appreciate. Betul. Itu buat gue. Karena aduh, the way dia nyanyi ya di atas panggung. Dan lagu itu nggak ada minim gerakan kan? Yes, minim gerakan. Minim gerakan menyala. Lo bisa ngasih spektakel yang macem-macem apa? Kan, ya. Tapi doi pak,
Cuma datang, jebret. Gue masih merinding lagi. Lampu sorot, jeder. Dia nyanyi gini doang. Aduh, gue langsung hanyut terbawa sama ininya dia. Kok bisa ya? Itu kayak dari sini tau. Itu anak. Dan I need to shout out juga ke Kajo. Karena Jennie baru dapet lagu itu setelah Kajo push terus. Nggak ngerti. Jadi gini, lagu Menyalakan lah our song lah. Menyalakan is the song yang it's the big song, it's the big number yang benar-benar solo powerful song tentang ceritanya kan. Ada emosinya, ada ceritanya, ada lagunya juga registernya tinggi. Butuh waktu. Jadi Jennie belum dapet lagu itu secara karakter dan harfiah dan nadanya. Nggak dapet tuh maksudnya belum menjiwai. Betul. Karena lu bisa nyanyi lagu belum tentu menjiwai lagu. Ya, lalu Kajo benar-benar nge-push dia. Dengan cara? Kajo push. Jadi setiap kali Jennie take latihan, Jen bisa lebih bagus. Tapi emang harus di-push karena emang buat kalau kita semua udah oke kok. Sedangkan Kajo selalu push. Soalnya kan gini, I gotta shout, kan gue sama Kajo bikin 16 lagu original. Untuk lagu Menyala gue sama sekali gak terlibat. Yang bikin lagu Menyala tuh Kajo dan Angel. Kajo, Angel, Velita Kezia, Ganzer. Jadi dari 16 lagu gue lumayan terlibat semua lagu kecuali lagu Menyala. Jadi ini lagu Kajo banget. Jadi Kajo tahu apa yang dia mau dari lagu ini secara jiwa, secara emosi segala macam. Setiap kali Jennie perform di latihan, Kajo yang selalu ngomong, you can do better. You can. Jadi nah akhirnya pas di acara di Gersik di show pertama yang dapet. Jadi kita baru lihat dapetnya. Justru bahkan di Gladi Resik di hari Kamisnya pas kita Gladi Resik Kajo tuh masih ke Jennie masih you can do better. Jadi baru dapetnya di show 1? Show 1. Anjir. Jadi baru bener-bener kayak ini dia. Ini Menyala. Jadi benar-benar kita juga kan semua cast lu harus lihat setiap kali Jennie mau nyanyi lagu Menyala kita kayak ini lagu yang dan dia replicate terus selama 6 show. Selama 6 show replicate terus. Bahkan dia top of the topnya di show ke-6. Show terakhir dia benar-benar let loose. Jadi bahkan di show ke-4 lu udah bagus, tapi show ke-6 yang dia benar-benar akhirnya she became the character. Benar-benar pecah di situ. Asli itu anak bagus banget. Iya. Undang Adit ke acara-acara atau konten-konten lu atau apa-apa? Lo manajernya? Enggak, bukan. Gue bukan manajer. Gue gak tahu tiba-tiba nawar-nawarin orang. Oke. Gue pengen tanya proses kreatif 16 lagu. Ini gimana? Bikin satu aja kan susah. Susah banget. Gimana caranya? Jadi polarisasi kan keluar 2, 3, 4 Februari 2024. 10 hari sebelum pemilu. Gue sama Kak Jura rencanain dari Desember 2022. Desember 2022 gue sama Kak Jura udah duduk ngomong Andovi. Kita 2024 harus melakukan sesuatu. BTW, kita belum tahu kita bikin rap battle. Karena kan kita udah pensiun dari Skinny 24 kan. Udah keluar dari Skinny kan. Keputusan untuk membuat epic rap battle Anies Prabowo Ganjar itu hamin 3 bulan BTW. Itu pun gue sama Kak udah gak mau bikin. Literally udah gak mau bikin. Tapi satu-satunya komen yang masih ada di channel YouTube Skinny 24 adalah, Bang, siapa yang bikin rap battle tahun ini? Indonesia butuh, apalagi kan semakin pemilu makin panas, rap battle harus ada. Jadi keputusan kita bikin tuh hamin 3 bulan. Kenapa gue ngomong ini penting? Karena di Desember 2022 gue sama Kajo ngomong, kita harus bikin sesuatu tentang pemilu, tapi sesuatu yang beda. Orang ekspektasinya rap battle dong. Prabowo versus Jokowi yang gede itu. Bikin musika. Jadi dari Desember 2022 sampai Februari 2024 itu pembuatan gue sama Kajo ketemu hampir setiap malam, bikin lagu, nulis skrip segala macam. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Bikin lagunya gimana? Bawa gitar, piano. Jadi bikin lagunya tergantung lagunya. Kita waktu itu sempet 1 minggu kita ke puncak nggak ngapa-ngapain, cuma bikin lagu doang. Ya apa itu? Ngapa-ngapain itu maksudnya apa? Bengong literally di teras? Cuman duduk workshop. Jadi gue sama Kajo duduk kayak oke, lagunya tentang apa? Lagunya tentang misalkan gue ada lagu salah satu lagu yang gue gak mau spoiler yang Janji Palsu, misalkan Janji Palsu. Tapi Palsu. Orang bisa lihat di Spotify kan? Bisa, semua lagunya ada di Spotify. Ada lagu misalnya Janji Palsu. Lagu Janji Palsu tuh cuma kayak vibe-nya apa? Vibe-nya tentang pemerintah yang sering kasih janji palsu. Jadi ada gua, Kajo, ada Ganzer, musik produser kita, sama ada Angel. Jadi cuma 4 orang. Cuma 4 orang sama tim kita, tim rekaman kita tektokan. Lagunya vibe-nya gimana? Kita nulis lirik, ngeluarin melodi, jadi kita rekam semua. Kita misalkan gue janji palsu, janji palsu, itu kita keluarin melodinya, bahkan belum ada lirik kita keluarin aja melodinya. Bener-bener tektokan, nggak ada jawaban yang salah, kita keluarin aja melodi apa yang kita punya. Ada instrumen nggak?
Ada yang megang gitar Kajo megang gitar sama piano, Ganzer megang piano sama gitar. Jadi kita bener-bener workshop aja free flow bikin lagu seadanya, lirik nanti dulu. Berarti satu gitar satu piano dikekep bareng. Enggak. Katanya Job megang Kajo gitar kadang-kadang piano, megang piano, si Ganzer piano, berarti kan gini kan? Jadi ada dua gini, piano, kan? ada dua piano. Ada dua piano. Ada piano Ganzer, ada piano Kajo, ada megang gitar. Jadi kita bener-bener proses bikin lagu di musik, karena juga musikal ya. Itu yang paling susah, Dit. Hebat sih lo. Itu benar-benar kita bahkan lagu kita final, semua lagu fix final H-1 minggu ya. H-1 minggu baru semua lagu baru final. Bener-bener baru final, nah, karena kita bener-bener. Enggak sih, nggak mungkin lah H-1 minggu. Ini production manager kita, H-1 minggu. Lagu TTNTT. Iya. Fakta benar, lagu yang awalnya nyanyi yang TTNTT. Itu kita baru dapat. Lagu itu belum ada. Setelah baru kita big reading. Kita big reading semuanya H-1 bulan. Wow. Gini. Kita nyanyi masukan dong ke pemain. Aulion ke kita. Aulion datang ke kita. Dov. Sebenarnya bukan Aulion. Aulion gak pernah minta apa-apa. Tapi Aulion belum pernah lagu solo sendiri. Jadi setelah big reading, gue sama Kajo sadar kan beda lah. Lu paham lah kita nulis skrip sama ketika kita big reading kan ide-ide pasti muncul kan. Oke. Kita sadar semua case utama ada lagu kecuali Aulion. Sadar kita. Karena di skrip yang kita tulis nggak terlalu dibutuhkan Aulion ada lagu. Tapi pas kita big reading, feel-nya tuh Aulion butuh ada lagu. Jadi kita bikin lagu TTNTT itu setelah kita big reading. Di mana? Bareng. Jadi yuk Aulion. Oke, keresahan lu apa? Oke, kita ngomong soal NTT. Dia mau bikin poster, mau bikin soal NTT kan segala macam, mau taruh duit. Yaudah, ayo Aulion kita ke studio langsung kita workshop. Langsung kita workshop cara bikin lagu TTNTT itu biar masuk ke storyline-nya dan at the end of the day lagu TTNTT menjadi salah satu lagu favorit semua orang. Karena Aulion juga baunya gaya. Dan tapi itu salah satu privilege-nya karena lagu TTNTT ada ketika kita udah tahu pemainnya. Paham kan? Kalau semua lagu lain kan kita kan bikin dulu baru ada pemainnya. Kalau ini kita udah tahu yang mainnya Aulion, kita udah tahu gimana, kita udah big reading, jadinya udah dapat karakter Aulion gitu. Jadi itu semua lagu TTNTT baru bikin sebulan. Jadi bener-bener wah bener-bener se-hektik itu lah. Hidup tuh lagi baik-baik aja terus tiba-tiba bikin musikal ya. Maksudnya kayak wah itu kayak lagi semua lagi fine-fine aja ya. Tiba-tiba lo harus merepotkan diri lo bikin 2 tahun bikin lagu apa segala. Tapi emang karena keresahan murni ya. Emang keresahan murni dan ini gue secara pribadi ya. Bikin musikal kan way out of our comfort zone. Walaupun udah bikin DPR musikal ya. Tapi gue sama Kayo sadar masa kita kuatnya di online doang, kita gak bisa bikin offline. Karena menurut gue a mark of a true professional kalau lu gak cuma bisa dilakukan online. Kalau online mungkin gue sama Kajo tanda kutip terbukti. Mungkin offline kita belum terbukti. Gue sama Kajo mau buktiin kita semua offline bisa kok. Dan keresahannya soal politik kan. Dan keresahannya emang soal politik. Dari dulu emang lu tahu gue dari dulu emang soal politik. Tapi itu ngaruh gak? Kan lu kan pendukung Ganjar nih. Nggak ada. Enggak. Gue super netral. Bercanda. Oke. Ada ini nggak? Ada kritikan dari tokoh politik tertentu nggak? Karena itu lumayan keras sih. Iya. Kenapa kita juga bikin offline? Tapi yang jadi gini, bagi yang belum nonton, please nonton Polarisasi 2. Kan ada 2 calon presiden. Gua sama Kajo. Banyak orang ngomong, "Bang, kan capres ada 3 calon tahun ini." Lah kan cerita ini enggak ada hubungan sama capres kita yang asli. Betul. Tapi gua bikin di mana calon presiden 1 dan 2 merupakan gabungan dari calon presiden 1 2 3. Semuanya maksudnya. Jadi semua elemen dari Anies, Prabowo dan Ganjar kita mix and match di karakter gua dan karakter Kajo. Maka kadang-kadang gue tiba-tiba kok Andovin sangat 3-2-1, kadang-kadang Kajo juga 1-2-3. Enggak. Jadi gue mau penonton keluar sendiri. Dan mereka lihat, ini Kajo siapa ya? Ini Andovi siapa ya? Karena emang secara skrip itu titik berat kita lah. Gue sama Kajo nulis skrip. Orang gak boleh pinpoint berat kalau Kajo adalah A, Kajo adalah B, Kajo adalah C. Andovi adalah A, Andovi adalah B, Andovi adalah C. Karena emang kita sengaja mix and match semua sifat dari 1, 2, 3 di karakter gue sama Kajo. Tapi ya gue paham sih. Iya kan, pas nonton lu kayak iya lo mau memposisikan sebagai non partisan kan sebenarnya. Tapi gimana pun juga itu ada angkanya kan. Iya. Karena orang asosiasi kan. Orang asosiasi 1, 2, 3 kan. 3-nya mana? Nah, enggak. 1 nih pasti ngomongin 1. 1 Anies, 2 Prabowo, iya. Karena yang di IG pemain lo yang cewek
Itu kan diserang dia. Oh Leila. Iya gak sih? Iya, karena Leila ngomong saya dukung Cokro 02. Iya. Sedangkan Cokro kan karakter gue yang kebetulan 02. Iya. Kebetulan banget 02. Orang langsung serang, terus kita kayak guys ini karakter yang beda. Tapi ya gue paham. So gini Dit, kalau kita tambah satu karakter lagi itu 03. Malah jadi mirip. Malah jujur jauh mirip. Oke, kenapa nggak bikin beda sekarang 15 capres? Tapi itu ribetnya Dit pas kita bikin 1-2. Kita paham pasti orang bakal kira 1-2 pasti. Ya. Tapi kalau 3 dinamika bikin cerita 3 presiden main karakter itu guanya 1-2 aja udah lumayan berat kita pisahin antara storyline gue sama Kajo kan. Kajo ada storyline sendiri, gue ada storyline sendiri. Bayangin kalau kita storyline ketiga, kebayang. Susah banget. Terus kan disuruh milih kan, begitu selesai. Ya. Lo Cokro apa siapa? Apa Reska, Kajo Reska. Ya. Kalau lo sendiri? Ya gue milih Cokro lah gue karena karakter lo ya. Karakter gue milih Cokro kan karakter gue sendiri. Tapi dua-duanya punya flow-nya sendiri sih. Bener. Menurut gue sih. Kajo ada lagunya sendiri, Kajo keresahannya sendiri. Gue ada lagunya sendiri, gue ada keresahannya sendiri. Itu terus ada adegan podcast gini kan? Iya, ada podcast sama Coki, Anjir itu sih. Lo memang lo mengkritik budaya podcastnya? Enggak. Karena itu kan yang lo target adalah sering nih orang diundang podcast, betul, dicari kesalahan, betul, terus dipotong-potong. Iya. Biarin aja podcastnya jadi rame gitu kan? Ada judulnya Podcast for Money. Podcast for Money. Iya judulnya. Itu apa yang lo sasar di situ? Itu kritik kepada industrinya? Sebenarnya gini, itu benar kata lu, itu kritik terhadap industri media secara keseluruhan. Tapi yang kita ngambil yang lagi hot yaitu podcast. Oke. Sebenarnya itu kritik bahwa media akan ngambil apapun yang lagi hot, dia akan diambil, akan ditarik, akan dipelintir. Betul. Kebetulan gue ngambilnya podcast karena emang lagi hot. Dan kita ngambil Coki, dan Coki pun sangat menjiwai karakter tersebut. Itu pecah banget. Coki pun nyanyi loh guys. Coki nyanyi dan nari loh. Kaget-kagetnya. Pas gue liat Coki masuk kan, anjir bukannya di penjara gitu. Iya itu dia. Enggak ya, tapi gue kaget ngeliat ada Coki. Iya Coki. Tadi dia bisa nyanyi, bisa nari juga kan. Semua orang kaget. Karena lu nggak masukin nama dia di poster. Betul. Sengaja kita kayak, karena gue takutnya kalau kita masukin Coki orang udah kira wah ini ke arah mana nih. Oh gitu. Ini ke arah mana nih, gue nggak mau. Oh ya gue paham maksud lo. Karena kan Coki waktu itu sangat-sangat pro. Kita nggak mau. Oh ini jangan-jangan karena ada Coki ini pro ini. Nah, gue nggak mau. Itu menjadi masalah nggak ketika lo tahu Coki mendukung satu paslon, sementara lo mau bikin polarisasi, ada kayak wah ini konflik of interest nih gitu nggak? Gue waktu itu, dan itu hal pertama yang gue ngomong sama Coki. Cok, gue akan ngundang lu karena emang lu talented dan cocok untuk peran ini. Terserah lu mau dukung 01, 02, 03 dan kebetulan yang dukung 02. Oke. Gue nggak masalah, asal lu pisahin ya antara ini sama ini. Aman. Ya paling pas waktu gue reveal Coki kan sempet kan Coki main gue Instastory. Semua langsung polarisasi musikal, ini musikal 02 ya. Padahal literally gak ada guys, percaya sama gue, kita gak dapet duit dari siapapun dari 01, 02, 03. Tapi otomatis orang ngira kan kayak oh ada Coki 02. Padahal gak kayak gitu sama sekali gitu. Ini kita ngomongin polarisasi seru banget dan banyak yang pasti belum nonton karena kan terbatas kan. Ini apa nih? Ada digital download gak? Jadi fakta menarik untuk polarisasi 1 itu kita rekam full kamera. Rekam kita full kamera. Lalu? Ada, tapi kita nggak mau keluarin dulu karena kita masih di proses editing. Rifki udah selesai ngedit belum? Udah. Nah, ini yang ngedit nih. Dia ngedit 2,5 jam. 2,5 jam ngedit. Udahnya tanpa jeda loh. Ini kayak ada pressure nih kalau menurut gue nih. Udah ngedit belum? Udah? Langsung gitu. Berapa kita? Total 2 jam 45 menit ya? 2 jam 45 menit. Jadi kita rekam pas kita di Gladi Resik. Jadi kita rekam. Dan show pertama kan undangan masa media. Media, gue tahu ya. Itu ada kamera full. Baru pas show lu nggak ada kamera. Baru pas show 2, 3, 4, 5, 6 tuh gak ada kamera. Padahal kan yang seharusnya paling perfect show 6 dong. Iya, tapi show 6 itu udah bener-bener show all out dan segala macam. Kita show 1, 2. Tapi kita belajar untuk show 2, untuk polarisasi 2. Oke. Tapi intinya udah ada, tapi kita gak mau keluarin setelah polarisasi 2. 2 jam 45 menit. Iya, musikal 2 jam 45 menit. Ini Doi yang ngedit nih? Iya, gua, Kajo dan Doi. Berapa cam tuh? 8 cam ya? 8 cam. Oh my god. 8 cam. Lo udah muntah darah belum? Pusing banget itu pasti. Tapi awalnya yang megang Kajo, abis itu Kajo dan gua, abis itu Kajo, gua dan Rifki. Yang megang editannya. Ada yang dipotong nggak? Oh enggak. Kita motong untuk kebutuhan online secara mungkin pacing in and out set. Ya. Tapi nggak potong materi sama sekali. Semua materi offline yang ada masih ada di online. Iya kan? Online. Kita motong mungkin secara lu tau kan pas masuk in and out set ada jeda-jedanya. Itu kita cut untuk kepentingan online. Intermission nggak ada dong. Nggak, intermission nggak ada. Jadi itu
Dan tapi kita nggak mau keluarin dulu karena kita sadar, kan lu tahu Kajo lah, bagi Kajo kan super perfectionist. Iya. Dia masih merasa rekaman online kita masih belum cukup. Karena kita kekurangan kamera on stage. Kan Kajo, kita mau kamera yang bener-bener handheld on stage, orang ngomong move. Itu nggak ada. Kan kita kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ganggu kan. Karena nggak mungkin. Karena ganggu kan pas orang nonton nggak mungkin dong. Iya. Dan pas Gading Resik pun kita cuma ada yang dekat stage dekat. Jadi untuk polarisasi 2 kita mau take yang jauh lebih rapi dan jauh lebih bagus. Di mana ada satu sesi di mana kamera bisa on stage. Jadi kamera bisa di panggung untuk ngerekam ini semua. Tapi ganggu nggak? Nggak ada penonton. Oh, ya, jadi I see. Jelek kayak kemarin kan kita nggak mungkin rekam on stage ada penonton dong. Iya. Jadi ada satu sesi di mana kita kan pasti nggak ada penonton, tapi ya kayak syuting. Jadi kan kalau ada penonton kan nggak mungkin kita cut kan, musikal nggak ada cut-cutnya kan. Tapi kalau nggak ada penonton kita bisa cut. Iya kan? Kalau nggak ada penonton kita bisa, oke, scene 1, act 1, lagunya selesai, cut, stop, set lightingnya untuk act 2, kan nggak ada penonton. Kalau ada penonton kita nggak mungkin cut. Nah, itu dia. Nah, untuk polarisasi 2 kemungkinan besar kita akan lakukan dengan ada cut. Ya artinya secara cut to cut lo bisa gabungin itu. Semua gabungin, betul. Gabungin white master yang continuous dengan penonton, gabungin close up di mana cut to cut pas. Oh, ini reaksi Jenny cakep nih. Langsung close up ke dia. Temponya bisa kita jaga di editing. Bisa banget kita jaga di editing. Itu bisa banget. Bisa. Kita jaga banget di editing. Kan pasti ada beda-beda dikit. Apa mereka pakai metronom atau? Enggak, bisa banget. Oh, oke. Itu bisa banget. Tapi itu. Tapi kita akan polarisasi 2 sebelum pilkada ya, Len. Oktober. Apa bedanya sama yang pertama? Ini gue tertarik banget nonton. Tentu akan berubah karena ini udah bukan soal pilpres lagi. Tapi pilkada? Not necessarily. Kita bakal zero in on the... Banyak orang bingung polarisasi apakah tentang pemilu. Iya dan enggak. Sebenarnya polarisasi itu tentang Alan. Tentang karakter digital. Tentang AI. Oh, yang itu. Iya. Sebenarnya polarisasi itu di teknologi ya sebenarnya. Yang membuat kita polarisasi adalah teknologi dan ya gue gak mau spoiler tapi ya adalah karakter Alan. Itu akan kita kunciin. Kan gini, kita tuh bisa terpolarisasi akan segala hal di dunia ini, Din. Kebetulan kemarin kita terpolarisasi karena pemilu. Konsepnya justru polarisasi itu terjadi bisa karena apapun. Kebetulan kemarin karena ada momentum pemilu. Ya. Nah, jadi kita bakal lebih menekankan lagi di titik polarisasi karena teknologi dan media dan karena AI. Oke. Itu. Nah, surrounding story-nya mungkin gue sama Kajo akan lebih tweak dan akan kita improve dari kemarin. Dan kalau emang pilpres gak masuk, kita lihat lagi nih apa yang bikin kita terpolarisasi. Jadi, tapi the main theme is the polarization because of technology and media and artificial intelligence. Berarti nggak selalu soal politik? Nggak selalu. Oh, I see. Saya kalau politik, gue sama Kajo jadi ketahan. Kita hanya bisa keluarin ini ketika pemilu. Tapi kalau soal polarisasi, zaman sekarang karena TikTok, AI, Instagram, sosial media, everyone's polarized. Kenapa harus bikin kedua? Kenapa nggak lo turin aja dulu? Nah, tadinya mau, Dit. Tapi yang kita sadar, di luar dari Jakarta dan Jogja dan mungkin Bali tidak ada teater yang tanda kutip kan kita harus minimal 900 penonton. Oke, 900. Kan GBB tuh 920 penonton lah. Plus minus 20. Oke. Petra lo kan Petra Surabaya. Gua kan show di teater. Nah, jadi kebanyakan kenapa GBB ini kebanyakan pas? Sih di teater. Kebanyakan kenapa GBB ini pas? Karena gini, kebanyakan venue itu venue untuk acara, bukan venue untuk musikal. Sedangkan di Indonesia venue untuk musikal tuh cuma ada 4, jujur banget. Apa aja? Gah Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jexpo Kemayoran, sama Ciputra Artpreneur. Itu bagus banget. Tapi mahal banget. Gue mau di sana mahal banget. Ya. Nah, yang lain banyak. Ini 4 dengan kapasitas di atas 900 kursi. Di bawah 500 banyak yang bagus. Baik yang di Kuningan. Pokoknya di bawah 900 adalah. Yeah. Tapi yang untuk Usmar Ismail kan di bawah itu berapa tuh? 700 kok. 400 langganan gue itu. 400. Langganan gue. Nah, untuk musika untuk PAX 4 itu nggak masuk, Dit. Nggak masuk, Dit. Dan musika kan butuh tempat untuk orkestra di bawah. Gue nggak ngelihat lo ada itu. Itu ada live orkestra di bawah. Maka gue nyari-nyari sama Anissa. Ini nih kayaknya live deh. Iya. Apa rekaman ya? Live-nya orkestra di bawah. Jadi kan ada pit. Nah, GBB sama Ciputa dan Jexpo dan itu bisa pit yang ke bawah. Iya, orkestra pit. Orkestra pit di bawah. Nah, itu yang lain kita nggak mungkin nyembunyiin orkestra di panggung. Makanya nggak banyak teater dan pertunjukan di Indonesia yang mumpuni untuk teater musikal.
Untuk teater ya, untuk musik kan lu butuh live orkes. Nah lu taruhnya di mana? Ya cuma 4 ini yang taruh. Dan ada satu di Jogja, satu di Bali juga ada. Tapi karena gue juga tour stand up ya, ngebayangin lo ngebawa semua krunya itu sih. Itu susah. Wah lu bayar tiket berapa itu iya, Pak? Itu secara logistik nih. Nightmare itu. Panik logistik. Kalau ngomong logistik Lenny udah panik. Polarisasi musikal 6 show. 6 show. Ceritain ke gua hal yang paling ribet dalam produksi ini. Maksudnya kayak ini kalau nggak diberesin gagal nih atau apa. Pasti ada, semua show ada itunya tuh. Apa? Gini. Di luar dari isi kontennya sendiri, yang udah pasti susah ribet kan. Cerita, casting segala macam. Gua nggak nyangka secara pribadi, ini something yang took me like wow. Gua nggak nyangka seribet. Ticketing. Gue gak nyangka seribet itu. Karena gue gak ada pengalaman sebelumnya ticketing offline. Seribetnya apa maksudnya seribet? Apa? Aduh, gue gak enak karena harus buka banyak hal. Tapi intinya gini, ticketing itu waktu itu ada dealing. Pertama soal undangan, sponsor. Ini gue ngomong biar lu paham ya, gue gak mau sebut. Sponsor kan juga ada jatah tiket. Ngurus ticketing dan menjualan dan flow orang beli tiket dan orang itu. Wow. Gue sekarang respect banget sama orang-orang yang bikin acara offline. Karena gue gak nyangka buat gue seribet itu. Again, ini dalam kacamata orang yang gak pernah bikin acara ya, gitu ya. Segitu ya. Untuk membuat acara, hal-hal di luar dari pertunjukan sendiri, gue belajar banyak. Flow penonton, kapan penonton masuk keluar, makanan minuman. Boleh gak marah gak? Iya. Kenapa dia marah sih? Takut gue tiba-tiba marah loh. Basically dari segi event offline, gue sadar itu bukan gue sama Kajo banget. Bukan passion lo. Dan kita nggak ada. Soal teknis kan maksudnya. Soal stage-nya itu gue sama Kajo walaupun susah. Yuk, staging belakang susah. Kapan set masuk, kapan core masuk, kapan orkestra masuk, kapan timing itu ribet. Tapi gue sama Kajo tanda kutip bisa laksanakan karena kita belajar. Betul. Gue sama Kajo sempet kita ke London 1 bulan hanya untuk nonton semua show di West End. Itu gue ngelihat story-nya Joe ya. Terakhir dia pergi ke Australia kan? Australia hanya nonton doang. Ya. Nonton Oz ya? Wizard of Oz. Ya, Wizard of Oz. Wicked ya? Wicked. Ya, Wicked keren banget. Lu nonton Wicked kan? Nonton gue. Wicked apalagi bagiannya terbang yang itu tuh yang gue sama Kajo pinginnya level segitu. Aduh merinding. Gue sama Kajo pingin musikal gue sama Kajo selevel segitu man. Mau jadi film kan Wicked? Ya Wicked mau jadi jadi filmnya. Jadi gue sama Kajo bener-bener, dan of course patokan utama gue sama Kajo kan Hamilton kan. Hamilton is the North Broadway Star Broadway ya. Gue sama Kajo nonton Hamilton tahun 2019 di New York. Gue sama Kajo nonton lagi di West End. Kita nonton semua Lion King, nonton semua biar of course polarisasi nggak level itu ya, of course. Tapi ya kalau lu mau bikin karya lu patokannya harus tinggi dong. Betul. Ya nggak mungkin lu patokannya harus di situ dong. Nah makanya kita akan working banget untuk belajar soal itu. Berapa orang krunya itu? Berapa ya Lennya? Kita total kru kru internal paling cuman 30 beserta cast. Oh, nggak kok beserta cast 100 ada ya. Ratusan ada lebih. Gila lu ngelola itu semua, Pak. Ya. Sumpah, Pak. Ya. Gue bayangin udah pusing gue. Wah, tanya gue sama Kajo bener-bener, ya lu tau gue sama Kajo lah, berantem kita bener-bener kayak bener-bener. Terus gue sempet, suara lo sempet hilang kan, gue ngeliat di IG story. Suara gue hilang. Terus gue kan punya dokter pita suara sendiri kan, karena gue show itu seminggu 2 kali, jadi harus ngerawat pita suara. Gue kasih dokter gue, terus gue WA lo lagi kalau nggak salah berapa hari lalu, gue nanya gimana dok, udah kesana belum? Kenapa lu nggak datang ke dokter gue? Kan lu waktu itu bilang abis suara gue abis nih gimana? Abis show 2, gue ke dokter THT. Oh udah. Gue di Senopati, gue disuntik apalah gue lupa di pantat, gue disuntik Ciranjang kan? Ya di Ciranjang gue disuntik di pantat apalah whatever tunggu sumpah di pantat. Iya sumpah di pantat, sumpah gue lupa obatnya tapi itu lo yang minta atau? Enggak boleh di sini ada gitu. Namanya gue lupa, mungkin ini sambil gue search, jadi langsung steroid gitu kali ya? Ya semacam apa itu, jadi langsung kuat lagi. Oh gue nggak paham juga sih. Tapi gue langsung drop abis minggu langsung drop. Oh di doping gitu ya? Iya, tapi gilanya, lu bayangin, minggu kan 4 Februari, 5 Februari, 6 Februari syuting Epic Rap Battle. Betul. Epic Rap, jadi langsung gue kan biasanya mau party dong abis
Nah, selesai nih acara 6 show. Pemabuk. Masa Pak? Bukan. Maksud gue party apa? Iya. Party. Tanggal 5 Januari, tanggal 5 Februari tanya Lenny. Langsung gue sama Kajo pergi rekaman Epic Rap Battle. Itu lo WA gue jam 11 malam. Iya. Ngajakin ikut terlibat di Epic Rap Battle. Epic Rap Battle, iya. Tapi selain alasan lain ya, tentu. Itu tanggalnya juga gue nggak bisa. Emang itu setelah tanggal emang nggak bisa. Iya, tanggalnya nggak bisa. Terus itu pakai suara lo yang sudah disuntik itu? Iya, yang teriak, wow, apa gua itu gue langsung teriak. Tapi kayaknya suara lo udah berubah deh, Dov, menurut gue. Kayaknya udah. Jadi kayak serak permanen gitu kan? Iya nih, gue jadi serak permanen gini ya. Ya gitulah, emang hidup. Kenapa ya, jadi? Emang. Jadi hidup sih. Jadi tapi gimana? How's life, Dov? Kayak lo menikmati banget ya? Gue sangat menikmati hidup in the sense that gue ada merasa bahagia dengan kecukupan gue. Am I making as much money as I did before? No, I'm not. Apalagi di masa-masa YouTube ya. Tapi sekarang gue udah merasa bahagia dengan apa yang gue punya sekarang. Jadi apalagi kan sekarang gue juga kehidupan pribadi gue secara relationship sangat-sangat stabil. Nggak chaos kayak dulu. Dan dari semua orang Radita tahu. Pada suatu sore di Kemang Village, di sebuah eskalator. Ya, jadi sekarang gue udah stabil. Sekarang gue lebih ke fokus dengan melakukan hal-hal yang gue suka aja. Dan mungkin hal-hal yang gue suka ini tidak. Gini, pertanyaan semua orang adalah apakah polarisasi pertama made money? Kayaknya gak ada yang nanya itu. Banyak banget. Ya. Gue gak mikirin soal duit ya tapi gak apa-apa ya. Polarisasi satu. Did it make money? Yes. Tapi untuk hal yang lu kerjain selama 2 tahun dan dapat duit sekian, nggak apple to apple, man. Artinya as a business selama 2 tahun, it doesn't make sense. You get what I mean, right? Yeah. Soalnya kalau bisnis 2 tahun, segini. Ibaratnya gini. Ini ada line break even nih. Line break even nih ibaratnya nih. Itu pun juga udah 6 show, Pak. Itu pun juga 6 show. Lu bayangin, udah break even. Gue sama aja ya segini lah. Jadi emang itu jeleknya gue sama Kajo, dan mungkin jeleknya gue sama Kajo dari dulu adalah selalu kita mikirin bisnis side-nya later. Selalu kita bikin acaranya dulu, bisnis side-nya later. Nah, semoga dengan adanya polarisasi 2, kan semua fixed cost-nya udah tanda kutip keluar. Fixed cost bikin lagu, fixed cost bikin skrip, fixed cost bikin set. Kan itu kan semua udah keluar nih. Emang semua sama? Iya. Kan lagunya sama. Kan lagunya bisa di-tweak 1-2. Tapi kan itu kan ongkosnya lumayan, bayar produser, bayar musik. Itu kan fixed cost-nya udah tanda kutip udah turun. Which is kalau kita udah bikin polarisasi 2, seharusnya sejogetnya kalau bisnis kita bener ya ini ya. Tapi itu ngelempar ke orang lagi. Tapi at the end of the day, I understand why a lot of people don't make musicals in Indonesia. That is not financially rewarding. Tapi kan banyak. Ada Laskar Pelangi, Joshua O Joshua. Ya, maksud gua adalah musikal dengan IP original yang baru. Laskar Pelangi amazing musical. Joshua amazing musical. Tapi kan mereka udah ada IP yang laku di film atau di series atau di TV sebelumnya. Sedangkan polarisasi itu nggak ada IP sebelumnya. Bener-bener IP completely baru. Kita nggak ada film di backing ini, kita nggak ada apa-apa backing ini. Jadi resikonya gede. Pas kita nanya sponsor, wah apalagi sponsor awal-awal musikal tentang polarisasi politik. Wah susah. Jujur ya, kalau kita nggak sold out, kita rugi. Jujur banget. Kalau kita nggak sold out, gue sama aja rugi. Untung kita sold out dan untung balik. Kalau nggak kita benar-benar rugi. Iya. Kan banyak orang offline show udah ke cover sama sponsor dulu kan. Udah ada hitungannya. Ke cover sama sponsor. Jadi kalau misalkan cuma 50% orang nonton udah balik duit ya kan. Biasanya kayak gitu kan. Kalau gue nggak, benar-benar kita harus lebih dari 90% untuk duit balik. Itu margin yang tidak sehat, Pak. Sangat tidak sehat. Tapi gue sama Kajo ingin membuktikan kita bisa melakukan acara offline dan musikal. Benar-benar harus. Tapi gue paham maksud lo sih. Ini gue jujur ya sama lo ya. Ketika gue ngeliat acara lo itu malam itu dan gue pulang, gue langsung nelpon Christian Bong. Oke. Gue bilang anjir, Dovi bikin musikal di teater besar kan? Iya, Geraha Bakti Budaya. Di Geraha Bakti Budaya. Terus gue bilang sama Bong,
gue tuh ngerasa gue pengen ada di panggung dengan konteks teater. Betul. Ya kan? Nah, gue tuh pengen banget nih. Iya. Pengen banget gue. Gue bacain cerpen gue. Oh, tapi dalam teater? Diiringi musik. Oh, iya. Jadi gue pengen ada band gitu. Iya. Gua datang ke panggung, baca cerpen gue, terus ada musiknya. Karena gue sering bacain cerpen gue di YouTube kan. Iya. Itu ide bagus sih. Iya kan? Itu sangat bagus. Apalagi kalau udah mulai ada orang ada koreografi, ada number, ada big number. Nah, ada orang bisa ikutan dancing dan bikin koreografi. Iya. Oh, itu keren sih. Terus gue bilang sama Bong ngirimin ininya, contoh musiknya. Kalau dibikin ini mana? Terus gue bilang, aduh kok feeling gue belum ya gitu. Gue bilang sama Bong gitu, oh iya udah nggak apa-apa Dit kalau emang belum, dia bilang. Terus gue mikir-mikir lagi. Sekarang gue lagi nulis cerpen baru by the way. Ada 3 mau keluar. Oh oke. Terus gue mikir-mikir lagi yang ide soal itu kan. Bacain ya cerpennya. Terus gue mikir kan. Kayaknya mager deh. kayak ya udah sih kayak capek deh. Emang dia capek Dit. Terus gue gak jadi. Akhirnya mau gue taruh YouTube aja. Iya Dit. Kayak at the end of the day, does it pay off secara emosional? Iya. Oh, kita nangis-nangis bahagia, ketawa-ketawa. Pasti sih, pasti. Tapi, guys, you have to be willing to. Apalagi gini, gue nggak punya anak, gue nggak punya istri. Lu udah punya istri punya anak. Pasti waktu nggak mungkin bisa you have responsibilities, right? Iya sih. Iya, you have responsibilities. Sedangkan lu udah beban itu ke keluarga. Sedangkan gue belum ada. Untuk waktu atau investment. Investment waktu dan investment duit. Yeah. Mungkin investment duit, oke lah. Waktu Dit. Oh. The amount of times gua, Kajo dan tim kita nulis sampai jam 3 pagi. Wah, musik dibenerin. Wah itu. Men, gini. Dit, tolong abis ini undang Kajo. Karena I have to be honest. Ibaratnya polarisasi ini gak 50-50. Bisa gue bilang 60-40. 60 di Kajo, 40 di gue. Oh, lebih banyak Joe-nya? Iya. Apalagi di bagian musiknya. I have to give it to my brother. Kajo emang he made the music what it is. Oh. Ibaratnya gini, gue ini gini, lagu gue ada lagu ketua tak terdengar, gue lagu tak terdengar, yang ada lagu yang gue nggak didengar sama ketua umum kan, yang ada itu. Pertama kali gue bikin lagu itu, gue udah masa bahagia dengan lagu itu, gue udah kayak lagunya pas, lagu tak terdengar gue sangat pas. Kajo ke gue sama gini, enggak Novi. Kenapa? Enggak pas. Lu bahagia dengan segini doang, you can do better. Oh. Bagusnya Kajo adalah dia selalu push people to do the maximum. Dan gue udah berantem sama Kajo. Kajo ini udah oke kok lagu gue. Jadi lagu first draft tak terdengar sama lagu yang nanti lu denger di Spotify dan nanti mungkin kalian denger nanti, yang lu udah nonton yang gue tak terdengar. Iya. Itu tuh beda banget sama first draft sama akhir. Itu karena Kajo selalu nge-push musiknya bagus. Karena Kajo tuh selalu ngomong gini, Andovi mau tau gak kenapa musik di luar negeri itu bagus? Apakah karena set? Karena skrip? Enggak, musiknya. At the end of the day it's called musical. Gue gak mau kalau musiknya gak bagus. Maka Kajo itu soal musik bener-bener wah sinting deh. Jadi please lu ngundang Kajo lagi, ngomong soal musik dia di polarisasi. Karena dia bener-bener hats off. Iya. Tapi ini project kalian berdua kan? Bareng. Artinya yang lebih banyak ngedrive Joe-nya. Soal musik ya? Soal musik. Pure musik. Lo lebih masuk ke apa? Story? Gue masuk ke story, ideation, script. Script 50 Kajo lah. Kalau script Kajo juga 60-40 Kajo. Tapi gue yang bener-bener running sama cast-nya. Gue lebih ke ke cast-nya. Kalau kita reading kita have fun. Gue ngomong, gue yang ini, gue yang lebih sponsorship. Itu gue yang turun tangan, meeting kanan kiri. Gue bener-bener aduh Tuhan, gue berkali-kali meeting sama sponsor. Ada sponsornya? Ada. Berarti lo hebat ya, karena gue nggak terlalu ngeh tau. Ada. Oh, si lagu itu ya? Enggak, lagu itu gak sponsor justru. Oh gitu? Banyak yang bilang lo. Enggak. Fakta menarik, lagu gini, kebetulan kan sponsor kita OCBC, kebetulan. Lagu itu, bahkan saking bagus ya lagunya Menyala itu. Sponsor itu nelfon kita mau beli lagu itu. Padahal lagu itu kita bikin gak ada hubungannya. Gua pikir itu OCBC pak. Gak ada hubungan. Sumpah Dit, gue gak mungkin bohong soal ini. Kita bikin lagu itu sebelum kita deal sama sponsor itu. Dit, sumpah demi Tuhan, sumpah. Bisa jodoh banget. Nah, karena kan dia menyala kan. Iya. Habis itu sponsor itu telepon, gue mau beli lagunya. Setelah itu terjadi, setelah acara,
Berapa lagunya gue mau beli? Yang tadi dengar itu Fisherman Friend? Nggak ada. Gimana? Tadi dengar nggak ada. Tapi ya. Oke. Iya benar, sumpah. Ya tapi agak sayang gak sih? Kayak kita semua keluar dari ruangan itu. Wah ini lagu sponsornya nih gitu. Nggak juga ya? Nggak juga. Karena at the end of the day, it's a good song anyway. It's a great song anyway. Dan Jennie performed it amazingly. Fakta bahwa sponsor mau beli habis itu dibeli nggak? Kita belum deal. Tapi mau? Mereka mau beli, kita mau jual, tapi belum ketemu angka deal. Kalau gue jadi lo, gue jual. Iya, karena semua orang juga mikir itu memang cocok. Iya, cocok. Iya. Gitu. Ih, seru banget tau. Gua tuh ngelihat lo melakukan ini aja gue seneng tau. Karena gue ngerasa ada an artist gitu ngelakuin things yang dia suka. Itu menggairahkan buat nggak menggairahkan. Itu menyenangkan buat gue untuk melihatnya gitu. Dan gue ngeliat lo ngelakuinnya tuh dengan sepenuh hati. Kadang kreatif endeavornya aja udah cukup buat kita tahu. Iya nggak sih? Iya. Kadang ngelakuin itu cukup. Kayak soal cerpen deh. Gue juga nggak dapet apa-apa naro di YouTube. Maksudnya iklan AdSense aja kan yang di tengah gue tutup. Supaya nggak ganggu pengalaman orang kan gitu. Mendingan gue bikin video apa gitu daripada gue nulis. Tapi gue nulis itu bisa sebulan, bisa berapa minggu. Tapi to pouring it out gitu loh. Ke dalam kertas dan menjadikannya nyata. Dan jadi itu yang beda ya. Nah, lu nggak punya YouTube lagi kan? Iya. Lu kehilangan itu nggak? Sama sekali nggak. Makanya orang satu tanya, Dov, lu keluar YouTube ngapain? Gue bikin musikal offline. Karena itu udah lebih time consuming dari jauh lebih time consuming dan jauh lebih rewarding secara personal ya. Wah bahagia. Kan pas gue bikin DPR musikal aja itu udah sangat rewarding ya Dit ya. 30 menit. Pas lu bikin 2,5 jam offline, wah itu benar-benar lebih. Wah itu as a kreatif gue bahagia. Tapi capek dan kesel dan sering berantem tapi ya. Kita running out of time tapi sebenarnya gue nggak mau bahas polarisasi sebenarnya. Tapi kita ngobrol seru banget. Dov, lo tuh nggak berubah tau? Nggak berubah ya gue. Gue nggak berubah. Lo nggak berubah. Gue masih inget ketemu lo 19 tahun di Liberica Coffee. Di Citos. Duduk di sebelah sana. Oh my God. Duduk lo sama Jo terus gue bilang, gue mau bikin malam minggu Miko 2 kayaknya lo main cocok deh. Gue masih inget lo duduk kayak gini terus kita bikin Miko bareng dan lain-lain. Terus gue pernah ketemu siapa gitu. Ada cewek atau siapa gitu, kreator juga. Dia bilang lagi ada syuting sama lu. Okay. Aku habis syuting sama Andovi loh kak gitu. Terus gue bilang berisik dong, gue bilang berisik banget. Berisik banget katanya pas lagi nunggu take. Tapi memang lo nggak berubah sih. Lo passion lo nggak hilang-hilang ya. Luar biasa ya. Thank you. Gue pikir lo umur berapa sih sekarang? Sekarang udah 30. Anjir. Gue kenal lo 19 tahun anjir. Untuk Miko, ya benar. Gila ya. Gak 30 tahun. Gue pikir di 30 tahun lo lebih tone down gitu loh. Ternyata malah makin parah ya. Malah makin parah loh dia. Terus lo, kan ini kantor gue deket Mbak Nana kan? Ya, Mbak Nana ya. Lo kenapa cabut dari Narasi? Ya, jadi gue masih bekerja bareng sama Narasi, tapi nggak secara struktural. Oke. Kalau kemarin kan gue di Narasi gabung secara struktural. Jadi gue dulu Chief Community Officer, Kajo Chief Creative Officer. Tapi kenapa gue cabut? Karena gue mau fokus ke polarisasi. Oh gitu. Ya, tapi kan Jo juga polarisasi. Iya itu dia. Kalau Kajo kan mungkin bisa lebih bagi waktu ya. Kalau gue enggak. Oh. Jadi gue benar-benar gue cabut untuk fokus. Gue udah ngomong sama Mbak Nana juga, Mbak Nana, semua peninggi Narasi. Tapi kan gue tetap syuting sama Narasi dong. Kemarin kan musyawarah untuk pemilu. Gue setiap episode syuting di musyawarah. Iya gue lihat sih. Ya jadi gue tetap syuting sebagai freelancer. Jadi gue tetap syuting sama Narasi, tapi bukan dalam struktur perusahaan. Itu aja. Oke. Kayak Senin depan gue tuh syuting musyawarah lagi kan. Jadi masih. Gak usah sampai dibuktikan dengan jadwal gitu sih. Percaya kok kita. 2 hal terakhir nih. Yang pertama show TikTok lo. Oh Andovi Andreas Show. Apa tuh? Itu sering lewat di FYP gue. Jujur, gue bikin itu. Jadi awal-awal gue bikin karena gue sama Andreas pingin ngobrol aja. Jadi kalau kalian tahu episode pertama, kalau kalian nonton itu tentang politik kita ngomongnya. Tapi lama-lama kita kesadar, gue sama Andreas tuh suka main game. Game apa nih? Kayak tadi, game aja. Draft pick, ban rating, tebak-tebak. Oh yang gitu-gitu. So we like to play games. Kenapa nggak? Karena kan sambil kita main game kita sering juga belajar. Oh ternyata di draft pick komedian ada ini. Oh gue baru tahu. Jadi it's a way for us to learn and also have fun. Jadi emang kita nggak planning sama sekali. Tiba-tiba Andovi Andreas sekarang udah 500,000 lebih di TikTok. Nggak di planningin. Bener-bener. Tiap episode ada belum disponsorin. Iya. Akhirnya udah dimasuk. Udah sponsor. Gokil. Udah sponsor.
Tapi kita benar-benar, again, kayaknya di hidup gue tuh jelek dan bagusnya hidup gue adalah jeleknya hidup gue tuh gue nggak pernah ngeplan apapun. Dan jeleknya hidup gue, bagusnya hidup gue nggak pernah ngeplan apapun. Oh ya itu dua hal sangat itu fleksibel. ya. Gue sangat fleksibel. Tapi lo kan punya pacar. Ya itu dia. Gua tunangan. Udah tunangan. Nana Kuira itu kan. Nana Uli Kuindra. Gue pikir itu pertama kali lo berdua sama dia terus lo nge-tag dia. Gue pikir namanya Ira. Karena namaku Ira. Gue nggak bisa bisa melepaskan dari namaku Ira. Kenapa ya? Yang keinget-inget itu mulu ya. Namaku Ira. Padahal tuh namanya dia. Nana Uli Kuindra. Terus disingkat jadi Nana, panggilnya Nana. Nana Uira. Nama dia benar-benar Nana, N-A-N-A. Terus udah tunangan. Udah tunangan. Berarti lo bakal nikah, Dov? Yoi. Yang bener, Dov. Bener bakal nikah, Dit. Tapi belum tahu tahun ini atau tahun depan. Belum tahu. Kemungkinan besar kalau kita ngejain polarisasi, kedua kemungkinan tahun depan kan. Kemungkinan. Karena kan. Kenapa? Karena kan waktu. Oh kerjaan dulu. Gokil. Apa yang membuat keputusan lo nikah? Kenapa gitu? Gua ternyata sadar bahwa kestabilitasan dan ketenangan dalam hubungan tuh sangat penting. Nggak ngerti gue, maksudnya apa tuh? Enak men, lu punya relationship yang jelas dan stabil. Maksudnya yang tahu komitmennya apa gitu? Ya, oh. Itu kayak very enak aja, kayak lu nggak usah worry lagi gitu. Karena kalau tidak menikah, lu nggak tahu ini apa. Betul. Oh, I see. Gue nggak tahu, is it serious? Is it not? Gue serius sama Nana, gue sangat serius. Makanya kayak, dan dia benar-benar anti gue, Dit. Nana benar-benar pembaca buku, tenang, dia nggak berisik, dia benar-benar anti gue, dia benar-benar. Lo pernah kenalan sama batu nggak? itu lebih anti lo lah gitu, batu. Jadi dia benar-benar opposite of me banget. Gue kebayang lagi. Dia anaknya kayak gitu, suka baca buku. Oh sangat. Dia mimpi dia membuat perpustakaan. Mimpi hidup dia adalah buka perpustakaan di tempat dia di Sumatera. Kan dia asli Sumatera. Keren banget. Emang mimpi gedenya dia. Terus apa lagi dia? Suka nonton juga? Dia benar-benar, dia bahkan really into film, tapi lebih ke baca buku, apa buku favoritnya? Murakami atau her favorite author, one of the favorite authors is Jane Austen. Oh ya cewek sih. Ya Jane Austen, dia juga suka Murakami, dia juga cowok juga suka sih. Dia sangat suka Tolkien. Dia bahkan udah baca Silmarillion. Bisa bahasanya nggak dia? Dia sama ngomong, Andovi, kalau kamu baca Silmarillion, which is bagi yang nggak paham Tolkien, Silmarillion itu kayak Fire and Blood-nya Game of Thrones. Kalau Game of Thrones punya Fire and Blood, Tolkien punya Lord of the Rings, Hobbit dia punya Silmarillion. Dia ngomong, kamu kalau baca ini bahasanya udah bahasa super, bahasa aneh, bahasa biblikal zaman dulu. Terus dia jelasin ke gue, emang baca Tolkien zaman dulu emang susah kan. Intinya dia benar-benar, dia tipe kayak gitu banget nih. Tapi kalau beda, kenapa cocok? Menurut lo? Gue juga gak tahu ya, jujur deh. Justru itu ya, opposite attraction. Justru mungkin opposite attraction. Lu beda gak sama Beda banget. Beda kan? Beda banget. Bener juga sih. Gue kalau beda. Tapi gue ngebayangin ini beda banget soalnya. Gue sama Anissa juga beda banget. Beda banget ya. Iya kan? Iya gak sih kalau beda kayak. Justru kita sama ya. Mungkin. Kenapa kita nggak? Oke. Terakhir. Seru yang ngomong sama Adit, kita udah berapa jam nih? Seru udah sejam. Oh iya. Sorry ya, gue gak tau biasanya berapa lama. Biasanya 1,5 jam. Biasa segituan. Oke. Terakhir. Lu stand up nggak ngomong-ngomong sama gue. Sakit hati. Jadi gini, teman-teman gue nih. Kalau ada yang mau stand up mau apa, bilang Bang Radit ketemu dong mau ngobrol. Gue lagi mau stand up gitu segala macam. Ayo ke rumah gitu sambil makan. Gue tahu dari orang lain. Tiba-tiba itu dari Chandra ya? Dari Chandra ya? Kayak iya. Shout out to Chandra Leo. Lo tau gak Andovi itu stand up komedi? Dia bilang, hah? Gue langsung kayak, kenapa dia gak pernah cerita gue salah apa gitu. Gitu. Satu orang ngomong ke gue. Siapa? Chandra udah selesai. 2 hari kemudian Indah Ji datang ke sini. Terus dia bilang, tahu gak sih Andovi itu stand up 2 orang tahu lo stand up dan gue enggak. Jangan sampai gue taruh kamera nih. Gue marah-marah nih. Boleh gue cerita gak? Ini gue bikin sesingkat mungkin. Suatu hari, entah kenapa, entah angin ada apa, gue ada keinginan untuk stand up. Kok bisa? Itu aja udah aneh. Kok gak ada angin, gak ada apa? Dari dulu gue selalu temen. Gini, ini sorry ya, mungkin bakal lebih dari. Gue gak tahu. Let me keluarin my cerita, gak apa-apa. I came up di era dimana Suci 1, 2, 3 naik.
Ya. Gue kan era YouTube OG, original OG YouTube naik, sedangkan Suci 123 lagi naik. Yeah. Maka gue temenan sama Ge Pamungkas, kayak Mapa Levi. Gue naik bersama temen-temen gue di industri ini. Ini I'm not kissing your ass. Temen-temen gue di industri ini adalah legends of the game. Dari lu, Panji kalau dia menganggap gue temen. Itu Panji banget sih. Ya Panji kan kayak siapa lu? Iya. Gue nggak tahu kenal tapi gue tahu Ernest Prakasa, Isman HS, Rian Adriandi, Ge Pamungkas, kayak Mapa Levi, teman semua lah. Dan gue udah nonton kalian stand up dari dulu. Gue nonton lu stand up ketika lu stand up di show ya. Jakarta Utara. Cita-cintaku. Iya. Gue nonton Kemal stand up, gue akan nonton Ge stand up bentar lagi. Gue nonton Coki stand up, gue nonton Panji, semua stand up Panji. Selama ini gue bilang, gue dalam satu generasi sama kalian, come up-nya. Tapi gue cuma di YouTube dan di online. Dan gue selalu ngomong kayak gini, they are the real performers. Dari dulu ketika gue dikelilingi sama kalian tuh lucunya lucu beneran. Sedangkan gue sama aja lucu editan, lucu yang lucu diedit ya masuk itu. Gitu kan, maksudnya nggak ya, bukan itu ya maksudnya. Sama ini gue kayak, tapi sama ini gue kira ya emang gue bukan stand up comedian. Stand up comedian it's a whole nother thing. Ya oke. Suatu hari gue sadar, at the end of the day, gue mau step up out of my comfort zone. Gue mau belajar untuk nulis untuk stand up comedy. Karena nulis untuk sketsa dan nulis untuk stand up comedy it's two completely different beasts. Betul. Gue WhatsApp Coki. Karena by the way, lu WhatsApp Coki. Lu kan punya nomor gua. Karena gue sama Coki kan berbulan-bulan bareng-bareng untuk polarisasi. Yeah. Karena kita setiap hari ketemu untuk kan Coki main polarisasi. Gue sama Coki. Dan BTW, gue akan ngomong ini. Mana kamera gue? Stand up Coki Maaf Saya Bebas di Senayan kemarin bagus adalah banget. one of if not the best stand up comedy yang pernah gue lihat di Indonesia. Gokil. Sintik. Wow. Jadi kalau kalian belum nonton, apalagi pas dia ngomongin keluarganya yang dia masuk rehab, itu menurut gue salah satu beat terbaik. Karena very vulnerable dan dan itu wah. Anyway, gue terus. Coki. Cok, gue mau stand up. Please help me. Gimana caranya gue mulai? Tapi jangan sakit hati. Kadang-kadang sering ngobrol kan Coki. Ya tahu. Coki ngomong gini. Coki langsung bahas. Dov, nih ada nomor band dari Batavia Jokers. Band Danio. Ya band Batavia Jokers pokoknya. Ya itu namanya. Oh, gue gak tahu nama lengkapnya. Punya perusahaan IO kan? Band dan IO, band dan I. Band dan I. Oke, terus. Coba lu ngontak dia. Coba lu ngontak dia dan stand up. Tapi ini bahasa Inggris ya. Terus kan gue sama Coki teleponan. Terus India Coki teleponan. India Coki ngomong gini, Dov, udahlah, lu jangan stand up bahasa Indonesia. Lu nggak lucu. Coki langsung kalau gue pasti gue bilang, Dov coba aja dong. Kalau gue mah gitu dong. Jadi gue sama Coki ngobrol panjang lebar. Coki bilang, udah, lu nggak usah coba sosok stand up bahasa Indonesia. Lu nggak ada bakat di situ. Terus gue kayak, thank you Coki atas kejujuran lu. Coba stand up bahasa Inggris aja. Lalu lebih nyaman bahasa Inggris. Make sense sih. Gue telepon Ben. Gue WhatsApp Ben. Itu baru kenal kan? Baru kenal juga. Tiba-tiba lu gue WhatsApp. Hey Ben, Coki told me to contact you if I want to stand up comedy. Ada nggak di bulan ini stand up comedy? Gue nanya, ada nggak di bulan ini? Wow. Ben langsung ngomong ini, ada nih besok. Anjir. Gue WhatsApp jam 9 malam. Ben ngomong besok malam ada stand up di komunitas Batavia juga di Senopati adalah. Iya, tahu. Mau nggak? Terus gue gini, Ben, I've never stand up comedy in my life. Lu mau gue stand up comedy? Gue aja nggak punya materi. Udahlah, coba aja 5 menit lah. Coba aja, you can do 5 minutes. Gokil. Gue kayak, Ben, I don't think you understand. Gue gak pernah stand up sebelumnya. Datang aja. Lalu. Malam itu langsung tanya sampai jam 3 pagi gue nulis 5 menit set pertama gue. Hah? Langsung jadi? Ya jadi, gue gak bilang bagus ya. Iya, tapi jadi kan? Tapi jadi. Oke, sampai jam 3 pagi gue nulis, bangun, langsung next, gue rekam bete. Stand up pertama gue rekam. Oke. Dan gue rencana mau publish. Ih, seru banget. Gue stand up, full house, 60 orang. Oke. Gue stand up antara ada Liguina, Bawina ya. Pokoknya semua gue satu-satunya opener. Gue kan ada 7 komedian, gue masuk ke yang ketiga, keempat. Tunggu, ini open mic apa show? Showcase bahkan gue gak dikasih open mic, langsung showcase. lu bayangin. Ben, jangan mentang-mentang Anda punya IO ya.
tiba-tiba. Ben dari Batavia Jokers. Kan gue mintanya open mic. Lu dikasih show. Gue mintanya, Ben please can I have an open mic biar gue bayar bulan ini. Besok. Ben gue gak mau. Ben please kasih gue waktu. Udah datang aja. Oke, lalu. Masuk. Ada 7 komedian. Gue tuh komedian keempat. Bahkan lu bukan pertama. Gue keempat. Wow. I did my set. Gue nervous banget. Gue datang 2 jam sebelum acara. Karena gue kayak aduh gimana set. Gue panik. Ada Cliff nonton. Cliff ada. Cliff gue nonton dia rekam. Dah. I did my show. Gue bawa temen-temen gue juga nonton. Tunangan gue nonton. Temen gue nonton mereka juga. Gimana? How was it my first showcase? Terus mereka jujur. Yeah, I will give it out of 10. I will give it 5 atau 6 out of 10. Oke. Terus gue ngomong, gue ekspektasi gue yang penting gue gak ngebom. Ekspektasi gue yang penting gue ngebom. Which is jarang. Open mic pertama tuh biasanya pada ngebom. Nah itu gue gak tahu. Gue kan gak tahu nih. Oke. So my friends gave me honest. Ben juga kasih honest kayak, I think you got a 5 or a 6 out of 10. 5 or 6 out of 10. Kayak lu gak lucu, tapi lu gak ngebom. Oke. Buat gue itu udah kayak, Iya dong. Pertama kali. Langsung hari itu aja. Andovi, besok kita ada writing class di Kemang. Besok ada writing class di Kunci Rumah Entertainment di punya Mosidik. Oh Kemang. Ya di Kemang. Iya, di Kunci. Besok ada writing class. Mau dateng nggak? Mau. Gue kayak fuck it. Gue dateng writing class 1 jam. Diajarin sama Tewina. Oh Mbak Wina. Gue writing class. Oh gini. Terus dia ngomong sama gue, kemarin tuh set lu kurang apa-apa ya. Dijelasin. Oke, Andovi, minggu depan baru ada open mic. Dibalik-balik ya emang hidup lo ya? Dibalik. Kan lu kemarin showcase. Sekarang lu open mic beneran. Gue mau lu ngomong 10 menit. Buset. Yuk. Nah, gue pulang dari writing class itu. Gue langsung belajar gue langsung beli buku dari The Joke Doctor, Jerry Corleone. Bagus banget itu buku. Gue beli buku itu. Gue langsung belajar 13 Structure Comedy, 9 Psychological Triggers of Laughter. Betul. I went into it. Apa itu surprise, apa itu artinya misdirection, orang ekspektasinya apa, assumpsinya apa, lu sepatahin. Gue bener-bener belajar sebisa-bisa mungkin. Oke, this is comedy. Apa itu? Oke, apa itu dramatic irony? Apa itu? Gue belajar. Gue bikin 10 menit pertama gue. Gue bikin open mic pertama gue, 10 menit pertama gue bahasa Inggris full. Abis gue open mic, dibandingin kemarin berapa? Dibandingin 5 atau 6 out of 10. Ya kali ini 6.5, 7 out of 10 lah. Jadi improve dikit. Iya. Gue belum pecah banget. Tapi gue udah lucu, tanda kutip. Tapi belum pecah banget, tapi juga ada jokes yang set yang lewat lah. Yang lewat yang kayak aduh, pas gue ke open mic kayak aduh gak lucu ya guys. Udah. Akhirnya gue showcase lagi. Tapi mereka lihat gue showcase, mau gak showcase di Kaum Menteng? Di Kaum Menteng gue showcase 13 menit. Showcase orang datang makan, bayar makan segala macem. Gue rekam, and gue bawa temen-temen gue, dan ada temen-temen gue datang yang showcase pertama gue yang di tempat Italia itu doang. Cuma showcase 3 dan mereka bilang, Andovi you improve so much. Itu dalam 3 kali main? 3 kali. Gokil. Katanya mereka kayak dibandingin pertama kali yang lu 5 out of 10, sekarang gue kasih lu 7.5 out of 10 lah. Lu tahu gak sih komedian itu bisa lucunya setelah 5 tahun biasanya? Nah, again, lu cepet juga ya berarti. Mungkin gue sangat mengambil referensi. Jadi Tewina ngomong sesuatu ke gue yang membuka mata gue. Andovi, sebenarnya lu bukan amatir, you know how to perform. Ya, jelas itu. Lu bisa nge-MC, karena gue nge-MC, gue talk show gue gitu. Cuman lu belum ngerti teknik stand up comedy. Lu belum paham. Nah, makanya di open mic ini, kemarin gue open mic, gue sekarang rajin ikut writing class Batavia Jokers. Gue rajin ikut, nanti minggu ini gue open mic lagi kalau gak salah. Ya minggu ini gue open mic. Lu kan ngelarang gue datang. Datang aja. Berarti udah boleh? Ya boleh. Kalau gak salah besok open mic-nya. Lu ganti-ganti jadwal sendiri lu. Open mic kalau nggak salah Jumat. Oke. Minggu ini gue open mic, again dalam bahasa Inggris karena kata-kata Coki bahasa Inggris gue nggak lucu. Terima kasih. Jadi it's a journey, dan gue tuh salah satu hal. Man, this stuff is addicting as hell. Iya lagi. Iya sih. Bahkan ketika nggak usah yang ketika orang lucu, bahkan ketika gue ngebom aja. Gue tuh pulang ke rumah, gue deconstruct my joke on set loh. Kayak, kenapa ini gak works? Gue liat rekaman gue ulang. Oh ini, harusnya gue topper gue atau tag gue harusnya ditambahin lagi. Harusnya di sini gue bisa act out di sini nih. Gue bener-bener deconstruct, dan itu kayak ngedeconstruct penulisan komedi lu. Wah, gue bener-bener. Emang gila sih. Lucu lo rapiin, nggak lucu pun lo rapiin. Nggak lucu, justru yang nggak lucu pun yang gue bilang ini kenapa nggak lucu? Iya. Dan gue langsung WhatsApp Panji kan. Panji, ini bukti gue open mic. Dit, gue jelasin dulu. Dit, ada konteks. Nggak, Dit, gue... Lo sampai lo WhatsApp Ayu Ting Ting ya?
Itu udah kejauhan tuh menurut gue tuh. Ada konteks. Waktu itu Panji sempat ngomong waktu dia collab di AA Show. Yang please collab di AA Show ya Dit ya. Hah? Collab di Andovi Andrea Show. Oh iya, gue ngeliat Panji di situ. Nah, dia ngomong, lu harus stand up di Komika. Lu stand up harus stand up di Comika. Akhirnya gue kirim video gue showcase di yang tempat Itali. Iya. Maka gue WhatsApp nih di Panji, I keep my promise, gue akhirnya stand up. Sebenarnya Panji ngomong gini, nggak kehitung, karena lu nggak stand up di Comika. Sekarang dia ngomong, baru kehitung janji lu ketika lu stand up di Comika. Akan nggak? Ya kalau ada yang bahasa Inggris ayo. Kalau yang bahasa Indonesia gue nggak berbakat itu sumpah. Jadi mendingan gue stay di bahasa Inggris aja. Kalau di bahasa Indonesia gue zero knowledge. Nanti lo akan upload kan tapi ya, kan? Jadi gue planning untuk upload yang pertama gue, kedua gue, yang ketiga gue. Kapan tuh? Gue lagi bingung. So gini, stand up gue semua lumayan politically heavy. Gue nggak tahu mana yang gue sensor atau enggak. Di stand up gue yang ketiga gue ngomongin KPI, gue ngomongin Megawati. Jadi kayak dia emang agak, gue bingung antara can I put this online or not. Tapi dalam bahasa Inggris. Tapi it's full in English. Jadi I don't know. Jadi gue nggak tahu should I upload it or not. Iya. So, tapi kalau gue nggak upload full, kalau gue potong-potong kan jadi nggak lucu kan, beatnya butuh jalan. Butuh konteks. Iya. Menarik. Jadi itu. Jadi gue open mic besok, gue open mic. Tapi lo berarti ini hal baru buat lo ya? Hal sangat baru, and I love it. Dude. Aduh, seru banget kali ya. I love it. Gue tuh sampai ini tahu, gue sampai nyari gue tuh mau belajar apa ya? Karena sekarang gue baru ngeh bahwa lo tuh baru ngerasa ada petualangan baru kalau lo belajar hal baru tahu. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kalau kita belajar hal yang baru, itu lo ngerasa nyala lagi. Setuju. Itu dari kemarin gue lagi kayak gue les gitar lagi by the way. Oh, oke. Sama guru les gitu, gurunya Dodit. Gue les gitar lagi, gue ngulang dari awal lagi. Itu gue langsung kayak anjir. Ada hal baru gitu loh. Gue lagi nyari guru masak. Oke, untuk belajar masak. Iya, untuk belajar masak. Tenis. Wow, did you do private everything? Di Citos. Jadi buat gue kayak learning new stuff is. Iya, tapi memang menurut gue nggak ada yang lebih addicting dari stand up comedy, Pak. Sumpah, Pak. Jujur. Lu cuma sendirian pakai mikrofon terus ngeliat respon orang ketawa kayak itu memvalidasi something di diri lu, tau. Iya. Ya mungkin gue ada tips buat lu. Oh please, I need the tips. Walaupun harus gue yang ini ya ngasih gitu ya tanpa diminta ya. Lo mau perform berapa lama? Yang open mic nanti paling cuma 7-8 menit gue dikasihnya. 8 menit? 8 menit. Biasanya gue selalu over. Kemarin gue dikasih 8, gue 10 menit, 11 menit. Oke. Tips dari gue. Oke. Cara bikin materi 8 menit lucu. Oke. Bikin materi 40 menit biasa aja. Oh wow, I get it. Ngerti kan maksud gue? I absolutely get it. Iya. Supaya lo dapat 8 menit materi yang bagus, lo harus bikin 40 menit materi biasa aja. Man, again, gue gak bandingin lu sama Panji ya. Gue gak bandingin ya. Lo mau bandingin tips gue sama tips dia? Terus lo nilai gitu? Bukan. Jadi gini. Makanya gue WA dia gitu. Itu tips. Panji said something that similar tapi beda. Tapi dia ngomong gini. Kan gue tanya Panji dong. Bener, ini konteksnya. Boleh gak sih gak usah diginiin? Nggak, bukan. Iya, terus. Kan waktu Panji ngomong stand up di Comika, gue tanya dong. Ini sebelum gue stand up. Iya. Panji, apa tips nomor 1 you give for new comics? Terus Panji cuma ngomong gini. Cut it out. Panji selalu ngomong kebanyakan dari new comics, you take too long to get what you want to say. Edit it out. Kalian tuh tahu tertele-tele untuk ngomong sesuatu. Just say it. Itu kayak Panji ngomong ke gue kepanjangan pas gue tahu itu, pas gue nulis gue kayak kalau ini kata-kata ini nggak penting, kalau diksi kata ini nggak penting, buang. Kok saya it becomes wasted. Kata-kata yang wasted. Ketika lu ngomong 40 menit jadi 8, gue paham karena dari 40 menit yang kita tulis pasti 32 menit nggak lucu dan 8 menit yang lu cut untuk menjadi sangat-sangat sinting gitu. Iya, tapi bagusan cut it out tadi sih kayak kayak lebih concise gitu loh. Cut it out. Terus lo ada jeda lagi. Cut it out. Terus baru kayak gue kan kalau 8 menit gitu loh. Impact-nya beda sih menurut gue ya. Impact-nya beda bagusan itu. Oke, Dit. Mumpung gue lagi sama lu di sini. Dit, I need to ask you something. How did you get your comedic voice? Apakah emang lewat jalan aja? Apakah emang lu kan pasti open mic berat lama banget lu nulis.
how did you find ini voice gue adalah ini gue Raditya Dika. How did you find it gitu? Gue bingung gitu. Ini karena gue kelihatan pengen banget ngasih tips atau emang lo genuinely mau? Gue serius. Lo tau gak sih kayak misalnya gue sama istri gue, ayo kita ke mall, terus istri gue bilang, aduh lagi malas ke mall, terus gue diam, terus dia bilang, yaudah deh kita ke mall. Nah dia mau ke mall karena gue nggak suka kalau dia nggak mau gue ke mall, tapi ke mallnya tuh jadi nggak enak karena kita berdua tuh di situ kayak salah satu dari kita tuh nggak pengen sebenarnya, tapi karena nggak enak makanya ada. Terus kita jadi awkward di mallnya. Ya, saya minta maaf ya. Oke, gue kasih tau rahasia ya. Gue kasih tau rahasia. Mind blowing. Oke. Mudah-mudahan Panji nggak pernah ngomong ya. Enggak. Materi lo ditulisnya di atas panggung. You write with the audience. Oh wow. Jadi yang lo tulis itu adalah bahan. It's a map. Tapi untuk ngerapiin menulisnya, the material is written on the stage with the audience. Oh shit. So you are vibing with the premise. Oh shit. Lo vibing with the premise. Ketawa nih. Gue terusin deh. Karena gue masih nge-vibe dengan the whole energy. Oh. So you write on the stage. Jadi lo nulisnya di stage. Nggak lucu, cut. Ngelamparin lagi punchline, ketawa. Gue terusin lagi. Karena gue masih mau around energi itu. So you write it on the stage, not on paper. Makanya open mic penting banget. Iya, itu yang paling penting. Makanya gue sebelum show gue latihan sampai 8 kali, 6 kali. Karena gue nulisnya bersama penonton gue. That's wow. Wow. Wow, itu. Ini mending langsung closing ya. Terima kasih semuanya. Thank you ya, Dok. Thank you ya.